Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tamara Rahma Putri Kusuma dengan NIM 19130311012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya yang mengenai LKM 3 Praktikum Kimia Organik. Dalam LKM 3 ini terdiri dari 15 soal. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung ke soal yang pertama, yaitu mengapa identifikasi gugus fungsional dengan uji kimia memegang peranan penting dalam identifikasi suatu senyawa organik yang belum diketahui. Jadi jawabannya yaitu gugus fungsional merupakan kelompok gugus khusus pada atom dalam senyawa organik yang bertindak dalam memberi karakteristik reaksi kimia pada senyawa tersebut. Dengan uji kimia, reaksi kimia dapat dibuktikan seperti adanya perubahan kalor, perubahan warna, adanya endapan, atau adanya bau. Senyawa yang bergugus fungsional sama memiliki reaksi yang sama atau mirip. Oleh karena itu, identifikasi gugus fungsional sangat penting dalam menentukan sampel senyawa organik yang belum diketahui. Selanjutnya, soal yang nomor 2, yaitu bagaimanakah cara mengidentifikasi keberadaan unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa organik. Jadi jawabannya pertama, campurkan zat yang akan diperiksa dengan serbuk tembaga oksida atau CuO. Kemudian masukkan campuran tersebut ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian panaskan tabung tersebut sampai semua zat berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Ujilah adanya karbon dioksida dengan air kapur. Jika air kapur keruh, maka terdapat karbon dioksida, dan uji adanya hidrogen dapat menggunakan cara elektrolisis, yang mana jika terdapat letupan, maka mengindikasikan adanya hidrogen. Kemudian, soal nomor 3, yaitu bagaimana cara Anda membuktikan suatu reaksi organik menghasilkan air, oksigen, dan karbon dioksida. Yang pertama, yaitu mendeteksi adanya karbon dioksida dan air. Pertama, campurkan zat yang akan diperiksa dengan serbuk tembaga oksida, kering atau CuO. Kemudian masukkan campuran tersebut ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu panaskan tabung tersebut sampai semua zat berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Ujilah adanya gas karbon dioksida dengan air kapur. Apabila warnanya keruh, maka dapat dibuktikan adanya gas karbon dioksida. Dan uji adanya uap air dengan kertas kobalt. Jika bereaksi dengan uap air, maka kertas kobalt akan berubah warna menjadi merah jambu. Kemudian mendeteksi adanya oksigen dapat dilakukan dengan cara, pertama, sedikit zat dilarutkan dalam salah satu pelarut seperti benzena atau toluena atau hidrokarbon. Kemudian siapkan kertas saring yang sudah diberi pereaksi Verox dan keringkan. Kertas saring ini disebut dengan kertas Verox. Kemudian larutan sampel diteteskan pada kertas Verox. Bila terjadi warna merah, maka zat tersebut diindikasikan mengandung oksigen. Selanjutnya, nomor 4, yaitu dalam analisis unsur, ada uji yang menggunakan tembaga 2 oksida kering atau CuO. Jelaskan bagaimanakah caranya membuat CuO kering tersebut. Jadi, CuO kering dapat dibuat dengan mengekstraksi tembaga dari bijinya. CuO kering dapat dibentuk dengan memanaskan tembaga di udara sekitar 300 hingga 800 derajat Celcius. Dengan persamaan reaksi, 2Cu bereaksi dengan O2 menjadi 2CuO. Selain itu, CuO dapat dibuat dengan cara memanaskan tembaga 2 nitrat, tembaga 2 hidroksida, atau tembaga 2 karbonat. Dengan persamaan reaksi, 2CuNO3 2 kali menjadi 2CuO, 4NO2, dan O2. Itu dalam suhu 180 derajat Celcius. Kemudian CuOH 2 kali menjadi CuO dan H2O dalam suhu 80 hingga 100 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu Cu2CO3 OH 2 kali menjadi 2CuO, CO2 dan H2O pada suhu 290 derajat Celcius. Kemudian soal nomor 5, yaitu untuk mendeteksi oksigen digunakan pereaksi Verox. Jelaskan komponen dan cara membuat pereaksi Verox tersebut dan langkah-langkah reaksi yang terjadi dalam mendeteksi oksigen. Jadi, pereaksi Verox dapat dibuat dengan melarutkan 1 gram KCNS dalam 10 ml metanol dan 1 gram FeCl3 dalam 10 ml metanol. Kedua larutan ini dicampur lalu endapannya disaring. Filtrat mengandung senyawa kompleks Fe3+, yaitu ion heksacyanoferat yang disebut pereaksi Verox. Langkah-langkah dalam mendeteksi oksigen sebagai berikut.
Sedikit zat dilarutkan dalam salah satu pelarut seperti benzena atau toluena atau hidrokarbon. Kemudian siapkan kertas sari yang sudah diberi bereaksi Verax lalu keringkan, dan kertas ini disebut dengan kertas Verax. Kemudian larutan sampel diteteskan pada kertas Verax. Bila terjadi warna merah, berarti zat tersebut diindikasikan mengandung oksigen. Lanjut untuk soal nomor 6, yaitu pada uji deteksi larutan nitrogen menggunakan filtrat Lasagne. Jelaskan bagaimanakah cara membuat filtrat Lasagne itu dan reaksi yang lengkap pada uji larutan nitrogen. Pembuatan ekstrak natrium atau filtrat Lasagne dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, zat organik yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil, kemudian tambahkan sepotong natrium, yaitu sebesar kacang kedelai, yang dikeringkan dulu dengan kertas saring. Panaskan sampai berpijar agar sempurna reaksinya. Kemudian kelebihan natrium dihilangkan dengan menambahkan etanol dan campuran lagi dipanaskan hingga merah membara. Isi tabung dilarutkan dalam aqueous dengan cara memecahkan tabung tersebut. Larutan ini disebut dengan filtrat Lasagne atau ekstrak natrium, yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi unsur belerang, nitrogen, dan halogen. Jadi, pada uji nitrogen, filtrat Lasagne ini digunakan sebagai berikut. Tambahkan kristal FeSO4 dalam filtrat peleburan Na atau filtrat Lasagne. Kemudian panaskan di atas lampu spiritus. Dengan persamaan reaksi, Na2CO3 bereaksi dengan FeSO4 menjadi Na4FeCN6. Kemudian tambahkan pada larutan HCl pekat dan tambahkan larutan FeCl. Lalu amati perubahan yang terjadi. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu Na4FeCN6 menjadi HCl dan FeCl, yang mana dalam hal ini akan membuat larutan tersebut menjadi warna biru Persia. Lanjut untuk soal nomor 7, yaitu untuk mengetahui keberadaan nitrogen, belerang, dan halogen menggunakan logam natrium. Jelaskan mekanisme yang terjadi. Umumnya, senyawa organik adalah senyawa kovalen yang tidak larut dalam air. Untuk mengubahnya menjadi senyawa ionik yang dapat larut dalam air, digunakan logam natrium yang sangat reaktif dan dapat menyatu dengan senyawa organik. Logam natrium tersebut didapatkan ekstraknya atau yang disebut dengan filtrat Lasagne. Logam natrium ini diekstrak terlebih dahulu sehingga menghasilkan filtrat Lasagne. Untuk pengujian nitrogen ditandai dengan terbentuknya warna hijau atau biru Prusia dalam senyawa. Pada percobaan di atas diuji pada putih telur atau albumin yang telah tercampur dalam filtrat peleburan Na. Penambahan berbesi sulfat bertujuan untuk membasahkan filtrat peleburan Na dan membentuk sodium ferrocyanida. Kemudian penambahan FeCl dan HCl adalah membentuk biru Prusia yang menandai adanya unsur nitrogen, dan HCl digunakan untuk pengasaman larutan. Kemudian, uji keberadaan belerang, nitrogen, dan halogen menggunakan logam natrium memiliki prinsip dengan adanya karbon, nitrogen diubah menjadi ion cyanida, belerang diubah menjadi ion sulfida, dan halogen diubah menjadi ion halida. Adapun persamaan reaksi yang terjadi pada uji nitrogen yaitu Na2CO3 bereaksi dengan FeSO4 menjadi Na4FeCN6. Lalu pada uji belerang, persamaan reaksi yang terjadi yaitu Na2S bereaksi dengan Na2FeCN5NO menjadi Na4FeCN5NO5. Pada uji halogen, NaCl bereaksi dengan AgNO3 menjadi NaNO3 dan HgCl. Selanjutnya, soal nomor 8, yaitu deteksi belerang menggunakan natrium nitroperusida. Tuliskan kemungkinan reaksi yang terjadi. Senyawa organik yang akan dianalisis atau senyawa yang mengandung belerang didestruksi dengan logam natrium menjadi senyawa anorganik. Filtrat yang telah didestruksi direaksikan dengan natrium nitroperusida dan dengan larutan basa atau larutan NaOH atau NH3 akan dihasilkan warna ungu. Adapun persamaan reaksi yang terjadi yaitu Na2S bereaksi dengan Na FeCN5 kali NO menjadi Na4 FeCN5NO5 atau natrium tionitroprusida yang mana berwarna violet atau ungu.
Selanjutnya, soal nomor 9, yaitu sampel yang mengandung nitrogen menggunakan garam MOR. Jelaskan mengapa menggunakan garam tersebut. Jadi, garam MOR digunakan karena bersifat pereduksi kuat. Rumus garam MOR adalah FeNH4 2 kali, SO4 2 kali, 6H2O. Garam MOR digunakan dalam penentuan sampel yang mengandung nitrogen karena FeSO4 akan membentuk senyawa kompleks dengan unsur nitrogen, sedangkan NH4 akan berikatan dengan natrium. Dengan terbentuknya senyawa kompleks tersebut, maka akan terbentuk suspensi yang berwarna biru Prusia yang menandakan adanya nitrogen. Adapun persamaan reaksi yang terjadi yaitu 6NaCN bereaksi dengan FeSO4 menjadi Na4FeCN6 dan Na2SO4. Kemudian 2NaFeCN6 bereaksi dengan 7H2SO4 menjadi 12HCN dan Fe2SO4, 4NaSO4, dan H2. Selanjutnya, soal nomor 10, yaitu mendeteksi halogen menggunakan asam nitrat pekat, dapatkah diganti dengan asam yang lebih encer, dan jelaskan kemungkinan yang terjadi jika menggunakan asam-asam anorganik lainnya. Jadi, penggunaan asam nitrat pekat dalam percobaan ini bertujuan untuk mengoksidasi senyawa organik yang digunakan ke keadaan oksidasi tertinggi senyawa tersebut. Dalam praktikum, senyawa asam nitrat digunakan sebagai reagen atau pereaksi yang dapat digunakan untuk mereaksi senyawa organik dalam uji unsur halogen. Jika asam nitrat yang digunakan adalah asam nitrat encer, maka oksidasi senyawa organik tidak akan berjalan maksimal dan dapat berpengaruh pada hasil uji analisis unsur yang dilakukan, yaitu salah satunya adalah uji halogen. Kemudian soal nomor 11, apa yang dimaksud dengan gugus fungsional dalam senyawa organik? Jadi, gugus fungsional adalah kelompok gugus khusus pada atom dalam molekul yang bertindak dalam memberikan karakteristik reaksi kimia pada molekul tersebut. Senyawa yang bergugus fungsional sama memiliki reaksi kimia yang sama atau mirip. Kemudian soal nomor 12 yaitu jelaskan cara yang digunakan untuk mendeteksi ketidakjenuhan dalam suatu senyawa organik. Jadi caranya yaitu pertama, bilangan iodin. Bilangan iodin yang mana sering digunakan untuk menentukan jumlah ketidakjenuhan dalam asam lemak. Ketidakjenuhan tersebut berada dalam bentuk ikatan rangkap, yang mana akan bereaksi dengan senyawa iodin. Semakin tinggi bilangan iodin, maka semakin banyak pula ikatan rangkap atau rangkap C yang ada pada asam lemak tersebut. Kemudian bilangan brom. Bilangan brom merupakan jumlah brom dalam garam yang diserap oleh 100 gram sampel. Angka tersebut menunjukkan derajat ketidakjenuhan. Nomor brom berguna untuk ukuran ketidakjenuhan alifatik dalam sampel bensin. Kemudian, cara yang ketiga yaitu spektroskopi infrared. Jadi, energi yang dihasilkan oleh radiasi ini akan menyebabkan vibrasi atau getaran pada molekul. Pita absorpsi inframerah sangat khas dan spesifik untuk setiap tipe ikatan kimia atau gugus fungsi. Metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi senyawa organik dan organometalik. Kemudian ada spektroskopi massa yang mana suatu teknik analisis yang mendasarkan pemisahan bekas ion-ion yang sesuai dengan perbandingan massa dengan muatan dan pengukuran intensitas dari berkas-berkas ion-ion tersebut. Dalam spektroskopi massa, molekul-molekul senyawa organik ditembak dengan berkas elektron dan diubah menjadi ion-ion positif yang bertenaga tinggi, atau ion-ion molekuler atau ion-ion induk, yang dapat dipecah-pecah menjadi ion-ion yang lebih kecil atau ion-ion pecahan. Selanjutnya yaitu soal nomor 13. Jelaskan reaksi yang lengkap dalam mendeteksi senyawa aromatik dan alifatik. Jadi, untuk mendeteksi senyawa aromatik dan alifatik dapat menggunakan tes asap, yang mana dengan cara seperti berikut. Taruh sedikit senyawa pada spatula, kemudian panaskan pada nyala bunsen dalam lemari asam. Terbentuknya asap menunjukkan adanya senyawa aromatik. Adapun persamaan reaksinya yaitu C6H6 bereaksi dengan O2 menjadi CO dan H2O. Apabila sampel yang dipanaskan di atas bunsen menghasilkan asap yang berwarna hitam, maka hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut aromatik. Hal ini disebabkan oleh teroksidasinya sampel dengan sempurna. Selanjutnya yaitu soal nomor 14. Jelaskan cara mendeteksi A. Gugus hidroksi pada alkohol, B. Gugus aldehid, C. Gugus fenolat, D. Gugus keton,
E ester, dan F gugus nitro. Jadi yang pertama yaitu mendeteksi adanya gugus hidroksi pada alkohol. Metode yang paling sederhana untuk dilakukan yaitu cara spektroskopi inframerah. Jadi pertama, bandingkan spektroskopi inframerah benzil alkohol dengan spektrum toluena. 2. Frekuensi regangan OH dalam fenol diukur. Kemudian, kelarutan benzil alkohol dalam fenol diuji dalam 1 molar atau 2 molar. Kemudian, kedua yaitu tes adanya gugus aldehid. Dapat dilakukan menggunakan tes Fehling. Dengan cara pertama, sebanyak 1 ml larutan Fehling A yaitu CuSO4 dalam asam asetat dicampur dengan 1 ml larutan Fehling B yaitu garam Rochelle dalam larutan NaOH. Tambahkan sedikit zat dan panaskan dalam penangas air. Bila warna biru larutan secara perlahan-lahan berubah menjadi endapan merah bata dari Cu2O, maka hal ini mengindikasikan bahwa adanya gugus aldehida. Kemudian, dapat juga digunakan tes Tolen, yaitu siapkan pereaksi Tolen, yaitu larutan AgNO3 ditambah tetes demi tetes, larutan NaOH, kemudian ditambah larutan amonia berlebih sampai semua endapan larut. Kemudian tambahkan sedikit zat dan panaskan dalam penangas air. Terbentuknya cermin perak pada dinding tabung menunjukkan adanya gugus aldehida. Selanjutnya yaitu mendeteksi adanya gugus fenolat. Caranya yaitu pertama, fenol membentuk kompleks berwarna dengan feriklorida. Kedua, uji reaksi fenol dengan larutan bromin dalam air. Ketiga, uji rukas untuk alkohol yaitu alifatik tersier. Kemudian yang keempat yaitu uji adanya gugus keton. Dapat dilakukan dengan tes TNP. Dengan cara sedikit zat dilarutkan dalam HCl encer, kemudian ditambahkan larutan 2,4-dinitrofenilhidrazin. Kemudian kocok larutan tersebut dan bila terjadi endapan, maka hal ini mengindikasikan adanya gugus keton. Selanjutnya ada deteksi gugus ester. Dapat dilakukan dengan cara tes ferrihidroksamat. Yang pertama, zat dilarutkan dalam 0,5 ml larutan jenuh hidroksilamin hidroklorida dalam metanol. Kemudian, tambahkan larutan KOH dalam metanol sampai bersifat basah. Panaskan campuran tersebut hingga mendidih, dinginkan dan tambahkan 1 hingga 2 tetes larutan FeCl3, asamkan dengan larutan HCl. Kemudian, jika adanya ester, maka warna akan menjadi merah anggur. Selanjutnya yang keempat yaitu uji deteksi adanya gugus nitro. Jadi dapat dilakukan dengan cara tes merah biru. Dengan prosedur sebagai berikut. Sedikit zat ditambahkan asam nitrit. Kemudian nitroalkana primer dan sekunder akan membentuk turunan senyawa nitroso yang berwarna biru. Tambahkan larutan NaOH. Jika nitroalkana primer akan berubah menjadi garam natrium yang berwarna merah. Sedangkan nitroalkana sekunder tidak memberikan perubahan. Kemudian, soal nomor 15 yaitu, silakan dicermati dan analisis metode yang digunakan dalam analisis kadar belerang pada batu bara yang termuat dalam jurnal berikut. Pertama, metode yang digunakan yaitu pemindaian sinar X dispersif energi mikroskop elektron analisis. Jadi, sampel batu bara dipasang pada cakram logam dan dilapisi dengan karbon untuk pemeriksaan SEM dengan gel model GSM-2 dilengkapi dengan EFOS, EG, dan G-Ortec penganalisis sinar X dispersif energi atau IDEX. Kedua, metode yang digunakan yaitu mikroskopi Electron Probe Microanalyzer Optik atau EPM. Mikroskop ini digunakan untuk melakukan pengukuran kuantitatif belerang organik dan logam. Metode yang ketiga yaitu spektroskopi fotoelektron sinar X. Metode yang keempat yaitu metode pirolysis titik Curie, yaitu rentang massa spektrometer. Massa yang digunakan yaitu 2 dan 220. Ruang pirolysis ekspansi chamber dipanaskan hingga 160 dan 200 derajat Celcius. Kemudian, metode selanjutnya yaitu oksidasi suhu terprogram. Metode ini didasarkan pada konsep perbedaan reaktivitas sulfur, karbon, dan mineral spesies dapat dibuat dengan mengikuti evolusi SO, CO, dan kurva analisis thermal diferensial selama pembakaran. Kemudian, metode yang terakhir yaitu pengurahan suhu terprogram.
Pengelompokan batu bara dengan pengurangan suhu terprogram ke H, es batu bara dipanaskan dalam campuran pelarut hidrogen dalam keberadaan katalis. Pada berbagai suhu, puncak hidrogen dan sulfur terdeteksi yang mungkin berasal dari entitas organik yang berbeda dalam batu bara. Sekian penjelasan saya mengenai LKM 3 Praktikum Kimia Organik. Mohon maaf apabila selama saya menjelaskan terdapat kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.